Oke, tadi sempat ini ya, kita kasih ulang naik Diana. Oke Diana, mohon maaf tadi saya turunkan karena sinyal tadi tidak baik, begitu. Iya, nggak apa-apa Bang. Oke. Iya, ya saya Diana. Di sini saya sebenarnya mau bersaksi. Oh boleh. Diana lahir Kristen atau sebelumnya bagaimana? Itu saya Muslim Islam. Waktu kecil lahir Islam. Jadi papa saya itu mualaf, nikah sama mama. Nah, jadinya papa juga nggak ngejalanin Islam sih sebenarnya. Jadi dia cuma untuk nikah aja. Dari kecil saya Islam. Saya justru Islam yang taat. Maksudnya agak sedikit fanatik. Dulu sempat benci sama orang Kristen. Jadi di dalam keluarga saya itu Islamnya itu yang lumayan fanatik. Di keluarga kami itu kakek saya itu suka ngobat-ngobatin orang gitu kan. Jadi papa saya orang Cina Makassar, mama saya orang Bandung. Nah, jadi tapi gini, sebentar. Ya. Di sini kan tidak boleh hanya sekedar ngaku-ngaku. Nanti kalau sekedar ngaku-ngaku ya Muhammad juga ya ngaku jadi nabi gitu. Gini. Yang ingin saya uji dulu nih, dan teman-teman juga pasti sama pengen nguji. Kalau memang mantan muslimah, dulu ngaji, sholat, begitu bisa baca-baca doa-doa sholat, doa-doa ngaji, atau doa-doa baca Al-Quran? Coba kami pengen dengar. Surat Al-Kautsar aja ya. Silahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sah ini, udah pasti muslimah. Dari cara, dari ngomongnya itu udah sangat ini biasa ngaji. Ya silakan, lanjut. Iya, jadi saya itu dari kecil memang ngaji itu sampai dua kali tamat Al-Quran, tapi saya nggak tahu artinya. Jadi di keluarga saya harus ngaji, harus setiap hari itu harus ngaji. Saya di Lampung, waktu itu saya di Tanggamus, Lampung. Waduh, Tanggamus ternyata. Waduh, tetangga saya. Saya lahir di Lampung. Jadi mama saya tuh udah migrasi dari Bandung ke Lampung, udah punya perkebunan di sana. Saya nggak pernah merasa kalau saya itu akan Kristen gitu. Jadi dari kecil saya Islam yang taat. Malah saya benci banget sama orang Kristen. Nggak tahu kenapa dalam keluarga saya didoktrin kalau Kristen itu kafir. Jadi benci sama orang Kristen. Kayak nggak suka gitu. Padahal keluarga papa saya itu Kristen. Jadi saya juga orangnya juga sama fanatik. Jadi saya pikir, iya saya nggak suka sama orang Kristen. Tapi ternyata waktunya Tuhan, dan Tuhan itu memang punya rencana gitu kan. Jadi setelah lulus SD, saya diajak papa saya untuk ke Jakarta. Nah, saya melanjutkan sekolah, saya tinggal dengan tante saya. Tapi saya nggak mau diajak untuk ke gereja, untuk jadi Kristen. Saya nggak mau. Saya bilang saya itu orang Muslim. Saya bilang saya Muslim. Saya nggak suka sama Kristen. Saya benar-benar fanatik. Saya sekolah tetap Islam. Saya pakai kerudung pakai jilbab hari Jumat itu saya harus pakai. Udah gitu nilai agama saya 9, 10, semua Yasin. Jadi saya udah hafal waktu itu kan. Pokoknya saya udah benar-benar Islam yang taat. Tapi Tuhan punya rencana, tiba-tiba ada acara SPK, saya pengikut Kristus, itu ada 3 hari acara Champion Gathering. Jadi ada satu kakak-kakak pembinanya itu terbeban untuk saya ikut. Di situ saya bilang, dia sampai biayain saya karena saya masih anak-anak, masih umur 12 tahun saat itu. Dia bilang, kamu aja yang ikut, saya biayain kamu untuk pergi. Saya bilang, aduh gak usah kak, saya bilang gitu. Tapi akhirnya saya pergi. Di saat pergi, ada acara baptisan Roh Kudus. Nah, saya kan nggak bisa berdoa, saya nggak bisa menyebut nama Yesus, itu sangat-sangat susah di mulut saya. Saat ada baptisan Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus bilang, katanya kamu maju aja ke depan, ada artalkol gitu, maju ke depan didoakan. Saya maju, saat saya maju saya nangis, dan saya bilang, saya nggak bisa untuk menyebut nama Yesus. Tiba-tiba pembinanya doain, bilang gini, sebut aja nama Yesus. Akhirnya saya bilang, gak bisa, saya bilang, saya udah nangis. Sebut aja nama Yesus. Saat saya bilang, Yesus, saat saya menyebut nama Yesus, itu hati saya damai. Saya rasa damai sejahtera itu dalam hati saya, masuk ke dalam hati saya. Saya bilang, Tuhan, setelah doa itu selesai, saya itu Muslim Tuhan. Gimana saya untuk kasih tahu ke dunia, maksudnya kasih tahu ke orang-orang, kalau saya itu Kristen, saya nggak mau punya 2 agama. Saya bilang, saya mau kalau misalnya Tuhan memang Engkau adalah, saya sampai tantangin Tuhan, saya bilang, kalau Engkau adalah Tuhan, Tuhan tahu nyatakan Tuhan kasih saya kemampuan untuk bilang sama guru-guru saya, sama semua orang di dimanapun saya berada, saya bilang, kalau saya itu Kristen, saya sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Itu di umur 12 tahun itu,
akhirnya benar, saya waktu hari Jumat kan harusnya pakai jilbab. Saya bilang ke guru BP, Pak maaf ya Pak, hari ini saya mau ganti di rapot saya Kristen. Semua guru panggil saya, ada 10 guru, dan salah satu gurunya guru PKN, dia bilang, saya udah baca 5 kitab, dia bilang gitu. Dan gak ada yang benar, semuanya Al-Quran paling benar, dia bilang gitu. Pokoknya dia gini. Dia tanya, kamu tahu gak Allah Tritunggal itu apa? Dan itu saya tuh dengan polosnya saya jawab, itu hikmat dari Tuhan. Saya bilang, kenapa kamu pindah ke itu umur Kristen? 12 tahun? Iya, 12 tahun. Terus akhirnya saya jelasin, Pak, saya memang belum lama jadi Kristen, tapi saya ngerti. Nggak tahu Tuhan kasih tahu saya saat semut itu terjepit, saya bilang gitu. Dia, kalau saya manusia, saya mau tolong semut itu, nanti dia mati saat saya cabut kan, saya bilang gitu. Tapi untuk saya yang bisa nolong semut itu, saya harus jadi semut. Nah seperti itu pun Tuhan itu dia Tuhan Allah, tapi dia harus jadi seperti manusia supaya dia bisa menembus dosa-dosa manusia, dan dia tolong manusia itu, saya bilang gitu kan. Terus akhirnya, wah kamu sudah lama jadi Kristen ya, dia bilang gitu. Akhirnya nilai agama saya jadi 7. Udah gitu saya dibenci satu sekolah, tapi setiap hari Kamis itu ada pelajaran agama, kita sebentar, tapi itu sekolah negeri atau sekolah Islam? Sekolah swasta tapi Islam. Oh, oke. Iya, jadi guru-guru semuanya pada nggak suka sama saya, tapi yang agama Kristen kita semuanya kayak disingkirkan gitu, nggak ada pelajarannya, udah gitu kita nggak dianggap. Tapi saat ada pelajaran agama Islam yang harus mereka kumpul, kita bikin grup gitu, saya untuk angkat perjamuan kita sama-sama berdoa. Kita bilang walaupun kita bukan mayoritas di sekolah ini, tapi kita harus percaya, kita harus berdoa untuk orang-orang yang lain. Akhirnya kita sama-sama berdoa, dan puji Tuhan semenjak saat itu saya memberitahukan iman saya. Tuhan, saya walaupun orang tua saya, mama saya sendiri sampai saat ini, kemarin itu mama saya itu sangat benci sama saya. Dia bilang katanya, di keluarga kita nggak ada katanya yang Kristen, dia bilang gitu kan. Kamu jangan, pokoknya dia selalu menghujat, kayak dia bilang katanya, kamu nggak usah jadi anak mama lagi. Kamu tuh katanya bikin malu begini. Saat saya baca Alkitab saya dikata-katain, apa tuh Yesus gini. Tapi kemarin Bang Edis, puji Tuhan, Tuhan suruh saya untuk puasa 30 hari. Saat saya puasa, mama saya sakit. Tiba-tiba dia telepon saya, mama lagi sakit, tiba-tiba ada bengkak begini. Terus akhirnya bisa nggak saya video call mah gitu kan. Waktu video call saya bilang, mama boleh nggak ayah doain tapi dalam nama Tuhan Yesus. Terus akhirnya dia kaget, matanya udah melalak, terus kaget, hah emang boleh ya doa kayak gitu? Tapi kan kita beda, nggak apa-apa, tapi mama harus percaya ya, mama sembuh. Mama taruh tangannya di tempat yang sakit, ayo kita berdoa. Akhirnya mama oh yaudah deh nggak apa-apa. Akhirnya kita berdoa sama-sama, dan puji Tuhan saat berdoa saya merasa damai. Tuhan, aku tahu Tuhan, seluruh keluargaku akan diselamatkan. Satu orang bertobat, seluruh rumah akan diselamatkan, janji firman Tuhan. Dan aku percaya walaupun memang saat ini keluarga dari mama saya belum diselamatkan, tapi saya percaya suatu saat kita semua akan percaya Tuhan. Dan saat didoakan itu mama saya sudah amin, mama saya ikutin tapi ngeliatin buka mata. Dia bilang, setelah itu dia telepon lagi. Setelah itu dia bilang, oh mama udah sembuh, udah enakan, bener kamu ya, gini, jangan lupa berdoa terus buat mama ya. Dia bilang gitu. Ya saya percaya mungkin ya banyak dari antara kalian itu punya pengalaman pribadi sama Tuhan yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda, mungkin fanatik atau gimana, tapi saya percaya hanya di dalam Tuhan Yesus kita punya kasih gitu. Di luar Tuhan itu, bahkan saya bukannya mau menjelekkan agama Islam, tidak, memang punya pengalaman pribadi sama Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga gitu. Jadi memang Tuhan itu beberapa kali kayak menunjukkan, karena dia Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Walaupun orang Islam selalu berdoa untuk ihdina shiratal mustaqim, tunjukkan kami, selalu bersujud untuk cari itu. Saya percaya kalau misalnya orang itu memang benar-benar cari Tuhan, dia akan dijumpai Tuhan secara pribadi, entah itu mungkin dalam mimpi, entah itu pengalaman pribadi seperti saya. Jadi memang banyak setelah saya jadi Kristen, ada beberapa orang juga kayak nggak percaya, kayak apalagi kalau saya ke Lampung tuh, mereka orang Lampung kan orangnya kan memang keras-keras kan, maksudnya juga mereka mungkin akan pandang saya sebelah mata atau bagaimana. Saya sih nggak peduli ya, karena saya pikir keselamatan itu pribadi dan masing-masing orang gitu. Saat kita percaya Tuhan,
kita nggak boleh pelin-pelan gitu punya dua agama. Oh ya, saya Islam juga, saya Kristen juga. Jadi saya untuk teman-teman, pesan untuk teman-teman dimanapun kalian berada gitu, yakin dengan iman kalian, karena pilihan kalian itu sudah tepat. Karena Tuhan Yesus itu nggak pernah iseng gitu pilih seseorang untuk percaya sama Tuhan, itu nggak iseng gitu. Karena ada sesuatu rencana Tuhan, mungkin Tuhan mau pakai kalian untuk jangkau jiwa lagi, karena kan di luar Tuhan kita nggak selamat gitu. Karena memang di dalam Tuhan Yesus itulah jalan kebenaran hidup. Dan yang bikin satu lagi Bang Edis, yang bikin saya juga yakin, makin yakin kalau misalnya Tuhan itu bukan agama yang untuk kita jadi bisa ke surga gitu. Karena memang Tuhan sendiri yang nyatain diri untuk kita ke sana. Jadi salah satu guru saya bilang begini, kamu yakin kamu Kristen? Saya bilang, iya saya yakin Pak. Karena itu memang Tuhan jumpai saya secara pribadi. Dia kasih kekuatan saat saya nggak bisa berdoa, dia yang pimpin saya untuk berdoa. Tapi tiba-tiba Tuhan yang ubahkan hidup saya. Dulu saya benci sama orang Kristen Pak. Saya pengen jadi teroris malah Pak. Saya pengen bunuh orang Kristen. Padahal saya nggak pernah orang Kristen nggak ada masalah sama saya gitu kan. Tapi kayaknya iya orang Kristen kafir, darahnya kafir. Tapi waktu selama kamu jadi Islam, kamu ngerasain kebencian terhadap agama Kristen gitu ya? Benar. Memang bencinya itu Islam yang sejati seperti itu memang. Lalu guru saya bilang gini Bang Edit, dia bilang kayak gini, apa namanya? Tapi kamu menikah cuma 1 kali loh seumur hidup, dia bilang gitu. Saya bilang, oh iya Pak, kita nggak suka menikah banyak-banyak. Untuk apa menikah banyak-banyak? Cuman katanya bapak gurunya, saya nggak bisa kayak gitu. Dia bilang gitu kan, kamu nanti menikah nggak boleh cerai, 1 seumur hidup. Kamu mau kayak gitu? Dia bilang, oh bapak mau menikah berapa kali Pak? Kayak gitu. Akhirnya dia malu, dan saya pikir memang apa ya? Kan terkadang kan orang untuk apa namanya? Memikirkan tentang surga aja itu kudus ya. Tapi yang saya pikir itu bukan saya mau menjelekkan, tapi di saat surga itu tujuannya untuk bidadari atau sesuatu yang kalau di dalam Al-Qur'an gitu. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an Allah itu memang menjanjikan kenikmatan seksual begitu. Bahkan janji Allah, hadiah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang mohon maaf berpayudara besar. Memang itu janji Allah begitu. Dan memang muslim-muslim laki-lakinya ya mereka akan kegirangan. Cuman yang sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, terus kalau wanita dikasih wanita berpayudara besar, ini buat apa gitu? Itu banyak begitu. Kemuliaan ya Bang Edi, sudah nggak ada pikiran-pikiran seperti itu, karena kan kita memang Tuhan ada ya, maksudnya manusia roh bukan daging lagi, tapi pikirannya masih di daging, berarti di dunia. Makanya saya bilang surga sama dunia itu nggak jadi satu. Jadi kalau misalnya saat pengajarannya itu daging, itu saya pikir itu bukan dari Tuhan. Dan saya juga ngerasa, dan Bang Edi 2017 kemarin tuh kaki saya patah di Lampung. Di Lampung itu Bang Idris tahu tangga mus itu susah rumah sakit kan. Jadi kaki saya patah, itu saya bernazar sama Tuhan. Saya nggak tahu itu ucapan dari mulut saya. Saat kaki saya patah, saya bilang, Tuhan, kalau Engkau bikin kaki saya nggak sakit dan bisa jalan dan nggak cacat, Tuhan, saya bilang gitu. Saya mau menginjil seperti Paulus. Itu pun saya pikir Paulus tuh hebat banget, karena saya memang suka kisah para rasul. Saya udah baca kitab udah mau 2 kali tamat. Tapi saya ngerasa Tuhan bisa pakai orang yang dulu pembenci Tuhan, bisa dipakai Tuhan jadi pemberita kabar baik itu. Saat sekarang saya tertarik, mungkin saya bukan tertarik, saya punya kerinduan untuk sekolah apologet. Cuman saya pikir untuk melihat debat-debat Bang Edis ini sangat memberkati, jadi menjadi motivasi dan jadi hati saya, Tuhan, kalau misalnya memang Tuhan mau pakai saya, hidup saya gitu, biarlah kemanapun saya berada, saya mau memberitakan kabar baik, karena juga orang-orang di luar sana memang jiwa mereka jiwa yang terhilang gitu, supaya bisa percaya Tuhan Yesus. Cuman ya masih bantu dalam doa Bang Edis. Amin. Teman-teman juga akan mendoakan. Nah ini ada satu statement menarik nih. Sekolah teologi jurusannya apologet. Nah kayaknya di Indonesia memang belum ada itu sekolah teologi bagiannya jurusannya apologetika. Tapi kalau di sini di Amerika Serikat itu ada. Jadi sekolah teologi jurusannya apologetika. Nah, apologetika ini adalah bagaimana menjawab dan mengcounter pertanyaan-pertanyaan yang mencecar kekristenan.
Baik itu dari pertanyaan. Kalau di sini tuh pertanyaan itu lebih banyak dari orang-orang yang ateis. Orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan seperti itu. Dan juga termasuk pertanyaan-pertanyaan dari Muslim, pertanyaan-pertanyaan dari Kristen sendiri seperti itu, apologetika. Mungkin sekolah teologi sudah waktunya untuk membuka cabang ini, ya, membuka cabang jurusannya itu sekolah apologetika ini. Dan ini, cuman memang kalau di Indonesia ya, berapologet di Indonesia itu memang kita tidak bisa all out, kita tidak bisa betul-betul secara totalitas. Kenapa? Karena mungkin kita akan lebih banyak defend begitu ya, lebih banyak bersifat bertahan saja. Ada orang Muslim bertanya, kita jawab. Kalau tanya balik itu takutnya nanti penistaan agama gitu. Iya. Seperti ya, itu. Ya puji Tuhan Bang Edis, dengan acara ini sangat memberkati. Mungkin terkadang agak sedikit terdengar frontal, tapi saya juga waktu dengar Bang Edis ternyata orang Lampung. Wah, maksudnya pernah di Lampung itu memang saya lahir besar di Lampung. Besar di Begitu. Lampung. Cuman saya sudah lama meninggalkan Lampung begitu. Iya, ya saya berdoa juga semoga nanti rumah apologet yang sedang direncanakan oleh Bang Edis itu bisa berjalan lancar, meskipun banyak hujatan-hujatan atau seperti apa. Saya berharap Bang Edis tetap kuat dan tetap percaya. Banyak yang mendoakan juga supaya Bang Edis tetap kuat di sana, jangan patah semangat, memberitakan kabar baik sama orang-orang itu. Mungkin memang orang-orang itu memang pikirannya belum terbuka gitu ya. Saat saya di dalam Islam pun saya ngerasa hikmat, marifat, segala sesuatu yang saya nggak tahu waktu saya Islam itu dibukakan setelah saya terima Tuhan. Karena setelah terima Tuhan Yesus itu tiba-tiba damai sejahtera itu masuk dalam hati saya nggak jadi pembenci lagi, saya jadi nggak punya akar pahit sama orang. Saya juga ngerasa ternyata hidup saya itu anugerah, saya mau bagikan lagi sama orang-orang di luar sana yang belum percaya Tuhan gitu, terutama untuk keluarga saya. Tapi gini nih, biar sekedar kita nostalgia ini, karena Muslim nih mereka ngintip-ngintip di bawah dan mereka itu masih saja ini nih kesettingan nih Kristen nih dari awal. Gini, pindah atau keluar dari Islam menuju Kristen. Saya tidak mau bilang istilah murtad ya, karena kurang bagus. Saya mau bilang itu istilah bertobat lah, bertobat. Artinya pindah dari Islam ke Kristen, pindah dari kegelapan menuju kepada terang. Gini, itu kan umur 12 tahun. Masih sangat belia. Umur 12 tahun itu kan kelas 6 SD. Iya kan? Lulus SD. Baru lulus SD. Iya, baru lulus SD masuk SMP. Berarti dulu sholat berarti. Sholat, saya 5 kali, pokoknya saya puasa selalu tamat, sholat, baca Al-Quran setiap hari, saya Islam yang taat, juga saya ngerasa saya malah mau dulu jihad gitu, maksudnya apa yang bisa saya lakukan untuk Islam. Masih kecil sudah punya pikiran begitu ya? Betul. Oh gila, masih umur 12 tahun sudah punya pikiran begitu. Tapi gini, bisa nggak supaya muslim-muslim ini makin yakin lagi nih? Kira-kira membacakan satu surat yang sampai sekarang masih ingat. Surat yang susah. Tadi kan surat Al-Kautsar bisa. Coba surat Al-Quran yang lain coba. Kalau misalnya, iya begitu. Kalau misalnya untuk surat Al-Quran kan memang saya udah lama juga ya. Udah berapa belas tahun gitu ya. Cuman kalau misalnya kayak... Selain Al-Kautsar apa lagi? Kayak misalnya Al-Fatihah. Coba Al-Fatihah coba. Begitu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil bi'alaihim waladdallin amin. Nah itu masih terngiang-niang, karena itu kan kalau kebiasaan lama itu biasanya masih ingat-ingat walaupun sudah nggak percaya itu begitu. Kalau bacaan doa sholat waktu itu ngomong gimana? Ketika sholat itu bacaannya gimana? Niat sholat atau apa gitu? Masih ingat? Kalau misalnya sholat, usolli sunatan. Kalau misalnya tarawih kayaknya, usolli sunatan udah agak lupa sih sebenarnya. Sudah lupa ya. Memang karena sudah lama ya, sudah lama. Iya, nggak apa-apa lah. Artinya masih ada bekas-bekasnya lah seperti itu. Ada
sparkling langsung Oh iya, panjang. kalau ada. Iya, baik. Kalau ada pemicunya begitu. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin Tanzilal Azizir Rahim. Pokoknya dulu ada nadanya gitu kan kalau misalnya baca Al-Qur'an itu juga segala sesuatunya harus dari masih ada bekas-bekas ya muslimnya yang masih tertinggal seperti itu. Ya, jadi kalau muslim-muslim di bawah kalian masih mengatakan, "Oh, dasar oten jamar begini." Ya. Itu derita kalian ya, itu derita kalian. Yang jelas tiap hari ya selalu ada saja ya kesaksian dari orang-orang Islam yang telah meninggalkan agama Islam, yang telah meninggalkan kegelapan menuju terang. Ya, yang muslim-muslim saya cuma mau bilang sama kalian, kapan kalian ikutan? Seperti itu. Oke lah, Diana, mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan supaya kita berikan kesempatan kepada yang lain. Oke, di sini saya mau memberikan kesaksian ini bagi kalian bukan untuk menjatuhkan agama Islam atau menjelekkan agama Islam, tapi kalian harus lihat hidup saya itu menjadi salah satu contoh di saat kalian mencari kebenaran itu. Dan saya mau kasih tahu kalian, Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Dia itu bukan cuman walaupun kalian bilang, tapi dia manusia, tapi dia itu kenapa harus disalib, kenapa mereka itu Tuhan itu lemah seakan-akan gitu. Itu nggak benar, karena memang dengan penyaliban itu kita semua yang manusia yang berdosa ini bisa diselamatkan. Tanpa Tuhan yang disalib dan Tuhan yang bangkit itu, manusia itu nggak bisa ke surga dan manusia itu nggak bisa dapat keselamatan itu. Meskipun mencarinya dengan mencucurkan darah itu, saya pikir kebaikan manusia itu seperti kain kotor, Bang Edis. Jadi nggak bisa menyelamatkan. Dan dengan kita sholat setiap hari 5 kali, sholat tahajud, segala sesuatu, baca Al-Quran, dan saya pikir benar seperti Bang Edis bilang, jadi baca Al-Quran itu sama artinya, tapi memang di dalam Al-Quran pun banyak surat perang gitu. Memang beberapa ratusan surat perang yang dibuat oleh Muhammad itu jadi bikin orang jadi pada kebencian gitu. Kalau misalnya untuk membenci orang Kristen gitu kan, padahal orang Kristen nggak bikin sesuatu yang salah. Tapi di sini saya percaya kita kasih contoh-contohnya ya sedikit nih. Mungkin ngomongnya agak sedikit disensor karena posisinya Diana kan juga masih ini. Gini, nanti karena banyak muslim tuh marah biasanya lapor, sikit-sikit lapor dia mereka. Jadi agak sedikit Pak. Gini. Ada satu statement tadi yang mengatakan ada ayat-ayat perang begitu di dalam Al-Qur'an, dan itu banyak memicu orang-orang Islam untuk melakukan tindakan-tindakan dalam tanda kutip ya yang dicap sebagai tindakan terorisme. Kita kasih contoh ya. Ada beberapa kejadian, ini perempuan-perempuan karena Diana seorang perempuan, saya ambil contoh perempuan-perempuan. Pernah ada kejadian seorang perempuan berjilbab itu ditangkap di gereja. Dia masuk gereja. Nih ya, kita baca berita-beritanya supaya tidak dibilang hoax ya. Jadi teman-teman supaya paham, di dalam beberapa beberapa tahun belakangan ya, nih perempuan bercadar ditangkap di gereja. Nih, saya tunjukkan ya. Nih, saya balikkan kamera saya. Jadi teman-teman jangan dibilang omongannya Diana itu fitnah ya. Karena memang ayat-ayat di dalam Al-Quran itu memang banyak menimbulkan orang-orang berbuat kriminal. Nih contoh nih. Heboh, perempuan bercadar. Nih ya. Perempuan bercadar diduga bawa pisau masuk gereja Lakar Santi Surabaya. Nih. Kelihatan ya? Nih. Seorang perempuan berhijab dan bercadar diduga membawa pisau masuk ke gereja di kawasan Lakarsari, Surabaya. Belum diketahui secara detail terkait peristiwa tersebut. Kapolsek Lakarsari dan seterusnya perempuan masuk gereja, namun ia belum dapat menjelaskan lebih lanjut. Bla bla bla. Ini satu. Kemudian perempuan membawa pistol itu masuk ke nih ya. Perempuan masuk Mabes Polri. Mabes, nih saya baca ya.
Polri ditembak mati ya, ditembak mati. Nih, perhatikan nih. Nih ya, lihat nih. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nih. Penembakan Mabes Polri, terduga teroris berideologi ICICICIS ya. Kita harus sensor-sensor ya. Polisi ungkap identitas perempuan 25 tahun. Nih, namanya siapa? Zaskia nih. Ini ya, inisialnya ZA. Nih, Zaskia. Melakukan serangan dugaan. Nah, ini teman-teman, jangan Anda katakan bahwa mereka-mereka ini itu adalah orang-orang yang membaca Injil. Tidak. Mereka itu orang-orang yang membaca Al-Quran. Begitu. Dan contohnya bukan 1, 2, 3. Kemarin yang di Surabaya, yang di gereja Katedral Surabaya. Itu bahkan istrinya, suaminya, dan anak-anaknya naik motor ke gereja, terus kemudian meletupkan bom di sana. Seperti itu. Dan Diana tadi sudah cerita, ketika kamu masih kecil, kamu punya giroh semacam itu kan? Punya niatan semacam itu kan? Nah, benar. Jadi bukan omong kosong teman-teman. Bahkan Permadi Arya itu pernah bilang, kalau ditanya apakah teroris itu beragama, iya kata Permadi, dan agamanya adalah Islam. Permadi Arya ya, yang ngomong Permadi Arya bukan saya. Seperti itu. Jadi teman-teman Muslim, jangan kalian itu mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh banyak orang tentang agama Islam itu hanya sekedar angin lalu begitu. Enggak, memang itu berangkat dari sebuah kejadian, serangkaian peristiwa panjang yang membentuk satu kesimpulan seperti itu. Jadi selamat kepada Diana. Dulunya pengen menjadi pembunuh orang, dulunya pengen menjadi iya, sekarang malah ingin menyelamatkan orang seperti itu. Ceritanya mirip-mirip ini. Cerita Diana ini mirip-mirip dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Pak Saifuddin Ibrahim itu juga dia seorang Muslim ya. Dia seorang yang di pondok pesantren, bahkan dia itu guru ngaji, ya guru tafsir Quran, ya guru hadis di pondok pesantren Al Zaitun. Nah, bahkan saking bencinya dia terhadap agama Kristen, anak-anaknya itu sampai dikasih nama tokoh-tokoh yang nanti biar membinasakan Kristen. Itu yang diinginkan. Tapi memang akhirnya apa? Akhirnya dia sadar begitu. Kok jadi begini? Akhirnya dia tinggalkanlah Islam itu. Ya, semoga cerita Anda menginspirasi dari banyak orang ya, yang semoga mereka berpindah dari gelap menuju kepada terang. Oh ya, Medis sebelumnya ditutup. Ya. Bang Edis, tahu nggak arti muslimu? Itu kan katanya dari orang yang berserah diri kepada Isa Al-Masih. Jadi sebenarnya katanya bukan kepada Isa Al-Masih nih, berserah diri kepada Allah gitu. Allah ya. Tapi terkadang kalau misalnya terhadap Allah ya. Tapi kadang ada orang yang bilang katanya itu udah berserah diri pada Isa Al-Masih gitu kan. Makanya saya mau tanya sama Bang Edis. Begitu juga memang di ayat di Al-Quran juga ada bilang itu kotilu kan, harus membunuh gitu kan. Kalau misalnya itu perangi, bunuh bisa. Iya, untuk orang yang nggak mengucapkan kalimat syahadat itu memang harus dipenggal kepalanya kalau misalnya dia nggak mau mengucapkan itu. Kalau di dalam hadis Muhammad berkata, aku ini diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tadi itu tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau mereka mengucapkan itu, maka mereka itu telah menghalangi Muhammad untuk menumpahkan darah mereka dan mengambil harta mereka. Nih ya, saya bacakan ya. Supaya tidak dibilang fitnah lagi. Karena banyak orang mengatakan fitnah begitu ya. Nih, saya tunjukkan hadisnya ya. Jadi teman-teman Muslim harus tahu ya bahwa yang dikatakan oleh Diana itu benar. Nih, hadisnya ini jelas. Ini Arabnya ya, ini bukan karang-karangan. Nah, Muhammad berkata begini. Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Betul? Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangi Muhammad untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Iya, jadi kalau orang tidak mengucapkan la ilaha illallah,
ya sama Muhammad ya tumpahlah darahnya. Begitu, seperti itu. Jadi kalau orang bilang bahwa itu fitnah terhadap agama Islam, ya suruh aja baca hadis itu atau hadis itu dihapuskan saja gitu. Tapi Kak Diana, karena Diana masih di Indo, ya tentunya memang orang-orang di Indo itu tidak bisa berapologet all out begini. Itu tugas-tugas kami. Di Indonesia jawab aja. Muslim bertanya, kita jawab gitu. Sampai bosan dia nanya begitu. Nah, sampai capek. Iya, sampai capek. Bagian nanya balik itu ada di kami. Karena kalau kalian nanya balik, hati-hati. Nah, oke, hanya itu ya. Ya, sudah jelas. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Diana. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom. Terima kasih.